Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Mari kajian kita lanjutkan tentang tafsir, khususnya tafsir Jalalain, agar pemahaman pengetahuan kita tentang tafsir semakin mendalam, semakin mumpuni ya. Karena Quran itu kan kitab suci bagi kita, bagi orang Islam ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui, atau mengetahui sedikit, atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala sa'a fil ardi yusida fiha wa yuhlikal khals wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza ta'ala adekan mubaran sapa man insyaallah bubaran semalik angkat saking sira ninggal saking sira wa sa'a mongko lumakuman masa tegese lumakuman pirating bumi liusida krana arahe ngrusak man fiha ing dalam dalam bumi wa yulika ngrusak man al khasa ing gogong tanduran wanasalan anake himar min jumlatil fasal saking golongane gawe rusak. Hamalat nggelemake to narik iman apa al anfatu kumede wal khimyatu lan panasiati al ama ing atas amal. Ini kan Rasulullah itu suka, ada orang yang disukai. Ternyata orang yang disukai itu perkataannya baik, khuluwal kalam, tetapi itu didustakan oleh Allah. Allah tidak percaya. Kok bisa ya Allah yang membuat? Tapi Rasulullah kan manusia ya. Ya statusnya sebagai nabi, sebagai pilihan Allah, tapi ya tidak semuanya tahu. Karena sebagai baru kalau ditunjukkan tahu. Nah itu pas belum ditunjukkan maka tidak tahu. Pas duduk itu ya didekatkan, dia mendekat. Karena tetapi ternyata Allah mendekat dalam hati, ucapan dengan hatinya beda. Tapi kalau kita di era sekarang ya, jangan sampai seperti itu, menuduh orang yang semaunya ya. Orang ini munafik, jangan ya. Ini kasihan kepada amal perbuatan kita ya. Yang menuduh itu gampang, tapi yang dituduh kan juga belum tentu benar. Jangan-jangan yang dituduh itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada orang yang tidak ada dalil untuk kewajiban menuduh ya. Di sini disebutkan orang itu membuat kerusakan dalam hati tanaman orang lain, tanaman sahabat yang baik dirusak dengan dibakar. Kemudian anaknya himar dilukai ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu ta'ala la yuhibbul fasad yang kaya kerusakan ayat Allah bi kan fasad. Lah orang itu tadi pas menghadap kepada Rasulullah kan baik pembicaranya. Nah setelah keluar ya saat itu atau mungkin di hari yang lain ya, itu membuat heboh tadi. Nah kalau sekarang mungkin ya orang semacam itu, kalau di era sekarang mungkin ya ketahuannya diproses hukum ya. Ini kan kalau di zaman Rasul kan tidak seperti itu ya. Karena Rasulullah diperintah
menyebarkan Islam, bukan diperintah membuat negara ya. Ya beda antara membuat negara dengan menyebarkan Islam ya. Wa idza qila lahu alika qila dinucal lahu mariman ittaqi wa tiyasira Allah Gusti Allah fi fi'lika inda bukan sira akhad mangka tumrap iman apa rizatu kemde amalatu mongko ngelem narik iman apa al anfatu kemde wal khimyatu panasihati angates amal bisim kantoso alladzi umira kan teman-teman bi tikoihi kelawan ngedoi dosa. Kalau diperintah hal yang baik ya, ittaqullah. Ya, jawabannya malah tidak menyenangkan orang yang tausiah, orang yang memberikan tabligh. Akhadatul izzatu. Dia mungkin yang menyombongkan dirinya barangkali ya, kemudian makanya jawabannya saya sudah tahu, misalkan saya sudah mengamalkan kan ya repot kalau sudah ditanya begitu jawabannya. Yang ngurus kematian saya nanti di akhir bukan kamu, misalkan begitu jawabannya kan juga sulit ya. Akibatnya jawaban ini kan menunjukkan orang sombong, dan yang memberikan tausiah dan nasihat ya jengkel kan gitu. Dan yang jelas jawaban semacam itu ya nantinya akan mendapat dosa, dan dosa itu kan ketahuannya nanti setelah di akhirat ya, amal perbuatan kita di hari pembalasan. Kalau di dunia ini ya kira-kira saja, orang yang baik ini, orang yang jelek ini hanya kira-kira. Kalau di akhir kan pasti itu balasan, pasti itu ya, karena endingnya sana yang tadi ya. Fakasbu utai kanyukupi iman aikam iku janu neraka jahanam. Wa la bisa lan iku saolone apa almihatul lemek alfiros itu lemek ya utai jahanam. Ya fa akhadul izzatu bil ism tadi ya kita serahkan kepada Allah. Allah nanti yang akan menghukum dia, yaitu berupa neraka jahanam. Karena perlu diketahui yang disebutkan sini orang munafik dan munafiknya kepada Rasulullah, dan yang disebutkan di sini orang munafik sejak masuk Islam sampai ila yaumil meninggal, sampai meninggalnya ya. Nah kalau kita kadang jangan sampai menuduh orang, kan tidak tahu, jangan-jangan meninggalnya banyak baik orang yang kita tuduh daripada kita. Kalau ini kan pasti karena Allah yang membuat orang itu. Nah, ditunjukkan kepada Rasulullah ya tahu yang membuatnya. Fakasbu jahanam, yang nantinya akan dibalas oleh Allah dengan jahanam. Walabi salmiyat, ya kita tahu di akhirat itu kan yang tempat ada dua ya, surga dan neraka. Ya memang ada yang mengatakan di antara keduanya itu ya. Wa nasi mayasri, wa nasi saya kemenusa man untuk yasri, kang tukuman, ya biu adulman, nasi adilman, ya duluhu. Yubadiluhu, nyerake man ing awake nafsu fitaati ing dalam taat itiqaa aitolaba mardad krana amrih ridhani Allah, nuntut ridhani Allah. Ai ridho tegese ridhani Allah. Ada sebagian manusia yang menyerahkan jiwa raganya ini hanya kepada Allah, yang dituntut hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertakwa tidak neko-neko, tidak ini, tidak itu. Di sini di ayat ini dicontohkan Suhaib
wa Suhaibun. Mungkin pas turunnya ayat ini dihubungkan dengan sahabat Suhaib ya. Lama adaul musyrikun, ketika dia di Mekah itu mungkin hijrahnya mungkin tidak bersamaan dengan Rasulullah ya. Ketika dia di Mekah dirusui, dicaci maki dan sebagainya. Hajaro ilman, dia pindah ya kepada Madinah. Pindah ke Madinah. Kalau dulu masih di Yasrib ya. Wa tarakalahu malau. Dan yang paling, kalau mungkin paling sangat tidak enak itu kan meninggal harta bendanya. Wa tarakalahu malau. Harta bendanya ditinggal. Ya hanya mungkin yang semampunya yang dibawa ya. Karena di era dulu kan ya mungkin jalannya tidak enak ya, kendaraan tidak ada. Kendaraan masih tradisional ya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini ya kendaraannya enak, harta bendanya kan ya ada yang berupa emas, ada yang berupa, ada di online saham, ada macam-macam, ada yang di bank. Saya pernah diberitahu oleh kakek saya itu pada waktu tahun 45 saja itu pernah ngungsi ya, pada waktu itu perangan dengan Belanda setelah merdeka itu kan orang desa ya membawa padi dibangkat dengan cikar yang ditarik oleh sapi, oleh lembu, oleh sapi. Ya memang adanya itu, ya gak bisa. Kalau orang hidup di kota katanya agak mending ya pada masa itu. Orang kota agak mending misalkan ngungsi ya, karena harta bendanya masih banyak yang berupa mas-masan gitu kan, membawanya agak ringan kan. Sesampainya di tempat ngungsi mungkin kalau tidak ada uang bisa dijual gitu. Kalau di desa kan nggak ada itu yang ya padi itu andalannya ya. Nah, ini sahabat Suhaib ini juga begitu ya, karena di Mekah sudah orang-orang Muslim, orang mukmin, para sahabat sudah hijrah, sudah pindah ke Madinah. Dia ya mungkin asalnya mungkin bertahan barangkali dirusui. Wallahu ta'ala pun kang banget elase bil ibadi klan pira-pira kawula. Aisu arsadau dalam gon nuduhake bener sapa Allah ing ibad lima manafi dalam dalem ilita utai. Allah belas kasihan dengan hamba-hambanya yang di situ memberikan jalan yang benar. Jadi seperti sahabat Suhaib di Mekah kan ya walaupun dia tetap mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, tetapi teman-temannya kan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang tidak suka, maka hidupnya direcoki, maka dia melepaskan itu, memilih hidup di Madinah hijrah ya dengan ya mungkin pasrah kepada Allah. Walaupun kalau secara fakta kan kita mencari harta benda itu ya tidak semudah secepat kilat ya, kecuali kalau pas orang diberikan pas orang tuanya kaya raya ditinggal meninggal, orang tuanya kan langsung kaya kan, tidak. Tapi kalau asalnya biasa kan mencari harta benda itu kan tidak semudah itu ya, kan langsung dapat semuanya. Nah ini kan ditinggal pasrah kepada Allah. Fakasbu diserahkan karena dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Suhaib tadi. Wallahu raufun bil ibad. Di sini tafsiri Allah memberikan jalan yang benar. Maksudnya dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Memilih berkumpul dengan Rasulullah, ikut hijrah ke Madinah walaupun taruhannya harta benda yang ada di Mekah dia tinggalkan. Wa nazalan temuno fi Abdullah bin Salam. En dalam Abdullah bin Salam sahabat Nabi juga waskabilan sahabat Abdullah bin Salam lama adama alikane ngongongake. Sapa Abdullah bin Salam sahabi asabtan dina Sabtu wa karihu
lan sengit sapa bin Salam dan sahabatnya albina ing unta pada Islam sause mlebu Islam. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi, tapi dia ini asalnya orang Yahudi ya, bukan orang kafir Mekah, tapi dia Yahudi, kemudian masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam dia itu masih ada hal yang dipercaya benar kebenarannya, yaitu menghormati hari Sabtu. Ya karena pada waktu zaman Nabi Musa hari Sabtu itu diagungkan, makanya di situ orang-orang Bani Israel kan tidak boleh, itu diceritakan tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu ya. Bahkan di mana itu umatnya Nabi Yakub itu kan ada yang saking nekatnya mencari ikan akibatnya jadi kera. Walaupun mungkin itu setelah diteliti ternyata yang jadi kera itu kan sebagian. Kalau di tafsirnya itu penjelasan ada sepertiga jadi kera, yang 2/3 tidak jadi kera ya. Wakariu alibil dan benci memakan daging unta. Maksudnya ini kan dulu pernah zaman Nabi Yakub itu sudah bernadar tidak memakan itu ya, unta itu ya. Padahal itu hanya khusus Nabi Yakub. Nah, dia itu tahu itu, maka dia tetap diikuti ya oleh Abdullah bin Salam tadi dan sahabatnya. Kemudian turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu hewang ya ayyuhalladzina hewang iman alal akeh aman ka iman utukumul bocah fitin dalam agama Islam kita fitin silmi wakasria salmi silmi al-islami Islam kabatan khalik kabeh sempurna halun netekan minas silmi sang lazim dijami dan sekabehane prasyarat Islam. Ayat ini ya, ayat ini kalau dari asbabun nuzul ini Abdullah bin Salam ini karena asalnya orang Yahudi masih ada di dalam kitab Taurat diikuti, yaitu menghormati hari Sabtu dan tidak suka makan daging unta, tapi oleh Allah itu jangan diikuti, maksudnya itu sudah dinasakh, sudah diubah ya. Untuk itu karena kafah ini kan juga artinya kan kalau di era sekarang kan ulama kan pendapatnya macam-macam. Bahkan seperti orang ini karena juga dituduh Islam sekapa kok mas, misalkan gini, wah ini ada orang melakukan tahlilan, orang melakukan ini kebiasaan ini baca selawatan ini ya. Jadi anggap Islam sekapa kok tambah-tambahi gitu ya. Itu yang jelas akibatnya ulama hanya beda ya, tetapi perlu diketahui, atau mungkin ini kadang-kadang orang yang melakukan tingkepan gitu ya. Kalau kita ini literasinya banyak, ya tidak mudah menuduh itu melanggar kafah, dalam arti wis kafah kok tambah-tambahin, tambah jadi masalah. Tapi syaratnya kita harus ya pikiran hati kita harus dingin ya. Kadang-kadang kita ini kan kelemahannya kalau sudah ikut golongan A, karya-karya yang sesuai dengan A saja yang kita baca. Untuk karya-karya yang tidak sesuai dengan A tidak mau membaca. Akibatnya kan kita kelemahannya tidak tahu karya yang tidak cocok dengan ulama A tadi. Kalau kita baca semuanya, kita akan tahu ya.
Oh, kalau menurut A itu begini, kalau B begini. Mengapa kok begitu? Itu kita harus memahami sifat istihadiyah. Beda ya. Kafah ini kalau ini pasti ini karena mengikuti kitab Taurat. Nah, itu sudah dinasah, sudah dimansuh, diganti hukumnya ya. Nah, kalau di budaya ya jangan disamakan dengan ini ya, nasa mansuh, beda ya. Nah, ini pun kalau yang kita baca tadi, kita ikut ulama, misalkan kita kelompok A. Ini kalau yang kita baca itu hanya karya ulama A saja, tidak membaca karya kelompoknya lain. Ya kita tahunya ya pendapat si A, menganggap ini keliru. Padahal di kelompok B mungkin tidak keliru gitu kan. Atau mungkin dirinci, kalau begini jadi keliru, kalau begini tidak keliru. Misalkan ini orang ziarah kubur ya. Kalau kita saklek ziarah kubur itu begini hukumnya. Tapi kalau dirinci kan tidak. Misalkan ziarah kubur kalau begini hukumnya begini, kalau begini dan sebagainya itu. Tapi kalau satu hukum, nah ini kan cara Jawa, bahasa Jawanya kan kebiau ya. Kita ini ya jangan seperti itu karena mungkin saja itu hukumnya banyak gitu kan. Itu ya. Jadi apa di sini jangan banyak memasukkan di ini ya. Ini kan contohnya hukum dengan Taurat. Kalau dengan budaya bagaimana? Beda lagi ya karena kalau dengan budaya kan sudah beda. Kali tadi kan hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu. Asalnya dari Allah. Setelah pada waktu di Nabi Muhammad syariat itu sudah tidak diberlakukan. Kalau di sini saja seperti orang tingkepan itu membaca Al-Qur'an. Itu kan sudah beda karena kalau tadi sahabat itu tetap menghormati hari Sabtu pada sudah diubah. Nah, kalau di sini kan tingkepan itu kan tidak ada yang diubah. Mungkin dulu asalnya sebelum orang Islam ada, mungkin acaranya apa. Setelah ada orang Islam, maka dibacakan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kan masa kita membaca Al-Qur'an itu melanggar aturannya Allah? Kan enggak kan? Kecuali kalau membaca Al-Qur'annya di tempat yang dilarang. Itu kan tempat biasa seperti orang ini, seperti orang walimaan itu kan. Dibacakan Al-Qur'an, diadakan ini mauidhah hasanah, ceramah itu kan. Ya kan masa ceramah mauidhah hasanah itu melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak tahu, mungkin saja ada yang punya pendapat tidak seman. Tapi makanya kalau literasinya banyak, pendapat beda itu tidak harus langsung menyalahkan yang lain. Tetapi pendapat beda itu hanya yang diyakini dia itu yang benar, yang lain mungkin tidak benar, tapi tidak langsung mencap jelek gitu ya. Karena mau tidak mau harus mengakui adanya istihadiyah, adanya khilafiyah ya. Wa tabi'u khutuwati syaitan, turu ke syaitan. Wa tabi'u ja'an sapa sira khutuwati syaitan, turu ke ing pira-pira dalan setan. Tadyinahu tegese oleh mail-mail setan bitafriki kelan misake. Jadi kita jangan sampai ini kan khutuwati syaitan, mengikuti jalan setan dalam arti hiasan setan. Innahu lakum adun, karena innahu sanse iku lakum maring sira iku adun musuh kan jelas bain adawati kan jelas musuhane. Memang Allah sudah menjadikan manusia ini kan di tengah-tengah ya. Setan sudah diciptakan akan mengajak manusia
ke hal yang negatif, hal yang menjalankan larangan Allah, hal yang tidak mau menjalankan perintah Allah, itu setan ya. Nah kalau malaikat kan di sisi lainnya yang positif. Nah malaikat itu diciptakan Allah yang mengikuti semua perintah Allah, dan setan diciptakan Allah tidak mematuhi semua perintah Allah. Nah manusia ini tengah-tengah ya. Kalau condong kepada malaikat ya amalnya baik. Nah kalau condong kepada setan ya amal jadi buruk gitu ya. Nah Allah sudah mewanti-wanti setan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu memang dijadikan sebagai musuh manusia ya. Makanya oleh Allah diperintah jangan jadikan teman. Karena apa? Musuh. Nah kalau musuh jadikan teman ya yang diuntungkan kan setannya. Wong sudah dipatok jadi musuh, jadi teman. Dan yang teman, tapi kadang-kadang kita ini kan tadi ya, karena kita tengah-tengah diberi nafsu ya. Kadang-kadang yang harus dijadikan teman, manusia dengan manusia kan harus berteman. Kadang-kadang malah bertengkar, karena mungkin selisih apa, harta benda atau masalah pendapat dan sebagainya. Fa in zalantum lamun nyimpang sapa sira, miltum condong sira anitukul sing mlebu fi jamin dalam sekabian Islam mimba dimajaakum sause oleh teko ing sira apa lebihan hujah kampeten ail hujah adhahiratu kampeten ala anau satun Islam iku hakon hak. Fala momoko ana satun Gusti Allah iku azizun dan kamula layu sikan iso ngapesak apa sing ini kami saking tatrapani Allah, iskiswani Allah minggum saking sira hakim untuk bijaksana visun dengan Allah. Jadi kalau kita ini tadi ya menyimpang, condong, tidak mau masuk seluruh aturan di syariat Islam, sebagian ini digunakan, ini tidak. Setelah adanya hujah argumentasi yang jelas, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang hak, yang benar. Walau al-mu'azizun, Allah itu zat yang mulia, zat yang menang. Maka katalah Allah zat yang menang. Dalam arti kalau orang begitu nanti ini ya dampak negatifnya akan pasti diterima. Kalau layu jizu sayun minkum. Jadi tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menghalangi Allah untuk menyiksa siapapun yang dikehendaki. Dalam azizun begitu maksudnya. Hakimun fi sun'i, bijaksana dengan ya semua yang diciptakannya. Tapi perlu saya ulangi lagi, kafa ini tadi jangan mudah ini ya saya katakan tadi seperti kebiasaan tadi atau budaya tadi, karena beda ya, jelas beda. Dan ini tapi kadang-kadang kalau sudah manusia itu kan begitu, kalau mungkin sudah masuk kelompok A, nah, itu mungkin agak sulit ya untuk menerima pendapat dari kelompok B ya. Dan kadang-kadang tidak mau menerimanya itu malah menghina, gitu kan, jadi masalah, nyalano awet pendapat kelompok yang benar, padahal ya belum tentu ya. Ya kalau sekarang masih ada nabi, tanyakan kepada nabi, semua dikonfirmasi kepada nabi. Kan sudah tidak ada, makanya otoritas sekarang ada di ulama. Ya walaupun memang semuanya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bahkan pernah zaman dulu, zaman Sayyidina Ali itu kan orang-orang Khawarij kan ngeyel. Ini orang-orang Islam harus mengikuti Al-Qur'an. Kemudian Sayyidina Ali tanya, ya silakan tanya kepada Al-Qur'an. Mau jawab enggak? Ya enggak mau. Lah iya, makanya kalau Al-Qur'an tidak mau jawab, ya tanyakan ke ahlinya. Ya karena di Al-Qur'an itu ada hal-hal yang mustabihat. Nah kalau mustabihat, ya
ya rujukannya ya ulama. Ya ndak bisa Al-Quran nggak bisa berbicara. Makanya lah ulama itu siapa? Ya banyak. Ya, kalau ya ulama yang mengerti Al-Quran, hadis yang mengerti, tidak hanya ulama karbitan kan gitu ya. Lah kalau kita mempelajari misalkan Quran ya lewat tafsirnya, jangan langsung terjemahnya. Karena kalau terjemahan ya itu mungkin nanti beda ya, bisa beda dengan yang asli artinya. Karena kadang-kadang diterjemahkan kan tidak disebutkan asbabun nuzul, salah satunya itu kan asbabun nuzul juga mempengaruhi makna juga bisa. Itu mungkin sudut bacaan dan hanya ada faktor lain ya. Hal yang duruna, aima yang duruna, ora nunda atarikun ayang tadiru orang berente agak tarikun atu kulang mufufi insan ila ayat yang kecoba yang teteko ing tarikun sapa nekanin sapa Allah Ta'ala ay amruhu tegese siksa Allah. Tadi ilaidahullah teko Allah, bukan Allah yang datang. Ini kadang-kadang amruhu ya. Ini kadang-kadang seperti ini ya, ila ayatullah. Ini kalau tidak mempelajari secara mendalam ilmu tauhid, ini yang datang Allah. Ini kan jadi masalah juga. Karena di hati ini ila ayatullah. Ini kan diartikan Allah, siksanya, amruhu siksanya Allah. Kaboli au yati utawa teka apa amrobik hukume Allah, hukume pangeran sira ai ada buhu ditafsiri ada. Jadi ai ilayati Allah orang berhenti, orang nunda sawa tarik masuk kecuali ya dalam arti gini ya, kalau orang itu nunda-nunda terus tidak mau masuk ke Islam, ya nanti tahu sendiri gitu, gampangan kan gitu. Tahu sendiri akibatnya yaitu akan mendapatkan balasan, mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Fidulalin yang dalam ayat jamu dil Latin Latin bilang bahwa mensake meko wal malaikati lan teko malaikat wa qudiyan ten pos al amru perkara hukum maksud amru perkara hukum Allah ya. Wa qudiyal amru dan poso amru pokok maksudnya rusaknya halikun, rusak dalam arti ya disiksa tadi tama sempurna apa amru halakihim, rusaknya apa namanya orang-orang yang bisa wa ilallahi lamban turjau dan apa al-mubra bil bina'i lil mafu wal fa'il fil akhirati wa jazi maaf. Jadi ini kan orang-orang yang melanggar tadi ya, nanti akan mendapatkan ya siksa, gampangan kan gitu, dari Allah, dari malaikat, dan diputuskan berupa kerusakan, berupa siksa wa ilallah turja'un, semuanya akan kembali ke sana ya. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang berbuat melanggar aturan Allah, tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada sedikit kekeliruan bacaan penjelasan saya, menerima masukan.
agar kedepannya penjelasan kajian semakin baik, semoga dimengerti. Raditu billahi robah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.